Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas materi mengenai peran kepemimpinan dalam dunia mahasiswa dan relevansinya untuk masa depan serta beberapa teori kepemimpinan yang mendukung. Sebelum itu, perkenalkan saya Agi Muhammad Tengku Akalmadin dengan NIM 23115518. Tujuan dari presentasi ini adalah menjelaskan tentang konsep penting kepemimpinan, perannya dalam dunia mahasiswa, serta relevansasinya untuk karir masa depan. Untuk memudahkan alur pembahasan, berikut garis besar materi yang akan saya bahas. Yang pertama adalah kita melihat peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan kaitannya dengan karir. Kedua, saya akan menceritakan pemimpin yang paling berpengaruh dalam hidup saya. Ketiga, kita membahas analogi mengapa pemimpin itu selalu terlihat. Keempat, ringkasan teori kepemimpinan. Kelima, tiga peran utama mahasiswa dalam kepemimpinan. Dan terakhir adalah kesimpulan sebagai penutup materi. Oke, kita lanjut. Peran kepemimpinan di dunia mahasiswa. Pada poin pertama ini, saya ingin menekankan bahwa kepemimpinan di dunia mahasiswa ini bukan hanya soal jabatan organisasi, tetapi bagaimana kita berperan dalam lingkungan kampus. Di dalam dunia mahasiswa, kepemimpinan membantu kita menggerakkan kegiatan, berkomunikasi dengan berbagai pihak, mengatur tim, dan membangun karakter. Kita belajar disiplin, tanggung jawab, integritas, dan menjadi pribadi yang lebih dewasa. Seseorang mahasiswa yang aktif memimpin biasanya juga menjadi agen perubahan baik di organisasi maupun lingkungan akademik. Lalu apa relevansinya untuk karir? Pengalaman memimpin membuat kita lebih siap menghadapi dunia kerja. Kita terbiasa mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, serta bekerja secara kolaboratif. Soft skill seperti komunikasi, problem solving, dan teamwork adalah nilai jual yang sangat dicari perusahaan. Jadi, pengalaman memimpin saat kuliah menjadi investasi jangka panjang dalam karir kita nanti. Kemudian, pemimpin yang paling mempengaruhi hidup saya. Untuk bagian ini, saya memilih orang tua saya sebagai pemimpin yang paling berpengaruh di dalam hidup saya. Mengapa? Karena keduanya memiliki peran besar dalam membentuk cara berpikir dan karakter saya. Mereka menjadi contoh yang disiplin, tanggung jawab, dan cara mengatur prioritas. Dari mereka saya belajar pentingnya kerja keras, kesabaran, dan kejujuran. Hal yang selalu saya ingat adalah bagaimana mereka tetap tenang saat menghadapi masalah, selalu mempertimbangkan sebelum bertindak. Yang membuat mereka istimewa adalah mereka tak hanya memberi nasihat, tapi memberikan contoh melalui tindakan. Nilai-nilai inilah yang saya bawa dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika mengambil keputusan menghadapi tantangan. Selanjutnya adalah analogi pemimpin selalu terlihat. Pada poin ketiga ini ada satu analogi menarik, bahwa seorang pemimpin itu selalu terlihat. Maksudnya, seorang pemimpin tidak cukup hanya memberikan instruksi. Tindakan mereka selalu diperhatikan oleh orang lain dan sering menjadi standar perilaku. Jika kita hubungkan dengan teori kepemimpinan, dalam transformational leadership, pemimpin menginspirasi lewat perilaku. Kemudian, teori mereka menekankan sifat seperti integritas dan keberanian yang membuat pemimpin menonjol. Yang ketiga adalah servant leadership, membuat pemimpin terlihat melalui kepedulian dan pelayanan kepada anggota. Dan situational leadership, menunjukkan bahwa fleksibilitas pemimpin dalam menghadapi kondisi membuat tindakannya sangat diperhatikan. Kesimpulannya, seorang pemimpin tidak bisa bersembunyi di balik kata-kata, namun tindakannya lah yang selalu menjadi contoh. Yang selanjutnya adalah teori kepemimpinan. Berikutnya adalah teori-teori kepemimpinan yang menjadi dasar pemahaman kita. Pertama, ada trait theory yang melihat bahwa pemimpin lahir dengan sifat bawaan seperti percaya diri, integritas, dan keberanian. Kedua, transformational leadership, di mana pemimpin mampu menciptakan perubahan besar melalui visi dan motivasi. Yang ketiga, servant leadership, yaitu pemimpin yang mengutamakan pelayanan, empati, dan memperberdayakan anggota lain. Dan terakhir, situational leadership, yang menyatakan bahwa tidak ada satu gaya terbaik. Pemimpin harus menyesuaikan gaya memimpin berdasarkan situasi dan kemampuan tim.
Selanjutnya adalah 3 peran utama mahasiswa. Dalam kepemimpinan mahasiswa, ada 3 peran utama yang bisa kita jalani. Yang pertama, sebagai leader. Kita mengarahkan, memberi visi, motivasi, dan menjadi teladan bagi tim. Yang kedua, sebagai follower. Kita belajar berkontribusi dengan efektif, memberikan masukan, dan bekerja mendukung pemimpin. Yang ketiga ada sebagai influencer. Kita menjadi agen perubahan, menggerakkan teman-teman untuk berpikir bertindak lebih baik, serta membawa dampak positif bagi lingkungan kampus. Ketiga peran ini sama pentingnya dan seorang mahasiswa bisa berganti peran sesuai situasi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kepemimpinan adalah keterampilan penting yang perlu dimiliki mahasiswa, baik dalam organisasi maupun kehidupan sehari-hari. Peran pemimpin membentuk karakter dan memberi manfaat jangka panjang untuk karir. Sosok pemimpin tidak selalu halus figur besar, orang tua bisa menjadi inspirasi terbesar, dan tindakan pemimpin selalu terlihat dan menjadi contoh bagi orang lain. Dengan memahami berbagai teori kepemimpinan serta peran leadership, follower, dan influencer, kita dapat menjadi pribadi yang siap memimpin di masa depan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga materi yang dapat saya berikan sangat bermanfaat dan dapat memberikan perspektif baru mengenai kepemimpinan. Apabila terdapat salah kata ataupun memerlukan hal klarifikasi atau memerlukan hal yang diperbaiki, saya mohon. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat memberikan perspektif baru mengenai kepemimpinan. Apabila ada salah kata atau ucapan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.